Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wijisari Ningsih. Kali ini kita masih membahas tentang himpunan untuk bagian yang kedua, yaitu diagram Venn dan operasi pada himpunan. Baik, tujuan pembelajaran untuk kali ini agar peserta didik dapat membuat diagram Venn, mengenal macam-macam himpunan, melakukan operasi pada himpunan, serta menyelesaikan soal yang berkaitan dengan himpunan. Baik anak-anakku semua, apakah kalian sudah siap? Oke, kita simak baik-baik video berikutnya. Diagram Venn. Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan. Penemu diagram Venn adalah John Venn yang lahir tanggal 5 Agustus 1834 dan meninggal pada tanggal 4 April 1923. Langkah-langkah untuk membuat diagram Venn, perhatikan baik-baik. Yang pertama, yaitu buatlah persegi panjang dan di sudut kiri atas diberi tulisan S. Kemudian, buatlah lingkaran untuk menyatakan himpunan dalam S. Berikutnya, setiap anggota himpunan ditulis dengan diikuti tanda noktah atau titik dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Kemudian, yang terakhir, jika diagram Venn tersebut yang diketahui berupa jumlah, maka tidak diikuti dengan tanda noktah atau titik. Perhatikan contoh berikut. Diketahui S adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan himpunan A adalah 1, 3, 5, 7. Himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 7, 9. Jika S merupakan himpunan semesta, gambarlah diagram Venn. Nah, kita ikuti aturan-aturan yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu yang pertama kita buat persegi panjang. Kemudian berikutnya kita tulis huruf S di pojok kiri atas. Dan perhatikan di sini ada dua himpunan, yaitu A dan B. Dua himpunan ini nanti ada dua lingkaran. Tapi perhatikan berikutnya di sini anggotanya. Adakah anggota yang sama? Nah, karena ada anggota yang sama, maka kita buat lingkarannya nanti berpotongan. Ini lingkaran A, kemudian lingkaran B, ya. Nah, berpotongan di sini nih. Oke. Nah, kemudian kita masukkan anggota-anggotanya. Nah, anggota-anggota yang sama tadi antara himpunan A dan B tadi adalah 3, 5, 7, maka dimasukkan di perpotongannya, di tengah-tengahnya. Ya. Berikutnya himpunan A, karena anggotanya 1, 3, 5, 7, sudah ada 3, 5, 7, maka angka 1 ditaruh di sebelah sini. Nah, kemudian himpunan B yang belum ditulis apa saja? Nah, betul, 2, 9. Oke. Nah, kemudian di dalam S atau semesta itu ada dari 1 sampai 10. Nah, yang belum kita tulis adalah 4, 6, 8, 10. Maka ditulis di luar lingkaran. Nah, karena ini berupa anggota, maka anggotanya ini selalu diikuti tanda titik. Ya, paham semua ya? Oke, bedakan dengan contoh yang kedua. Diketahui, contoh NS-nya adalah 40 dan NA-nya adalah 25. Jika S merupakan himpunan semesta, gambarlah diagram Venn-nya. Nah, seperti tadi kita ikutin, buat persegi panjang, kasih huruf S semestanya, karena kita lihat di sini hanya ada satu himpunan A, maka kita buat satu lingkaran, yaitu lingkaran A. Kemudian kita masukkan NA adalah 25. Nah, penulisan 25 di sini nggak ada titiknya. Kenapa? Karena berupa jumlah. Nah, kemudian di sini ada 15, padahal kok 15, Bu? Nah, perhatikan. NS adalah 40. Nah, karena NS itu berarti semua anggota di sini jumlahnya 40. Yang berada di dalam kotakan ini 40. Karena sudah ada 25, berarti 40 dikurangi 25, maka ditulislah di luar lingkaran adalah 15. Ya, oke ya. Kita lanjut. Macam-macam himpunan. Ada himpunan saling lepas, himpunan berpotongan atau beririsan, himpunan bagian, dan himpunan yang sama.
Bagaimana ini kita nyatakan dalam diagram Venn? Perhatikan, himpunan saling lepas. Nah, oke. Nah, antara dua himpunan ini tidak berpotongan, jadi terlepas. Himpunan berpotongan atau beririsan. Nah, perhatikan, bedakan dengan yang ini. Oke ya. Nah, oke. Nah, kemudian himpunan bagian. Nah, oke. Nah, himpunan bagian ini, perhatikan B-nya ada di dalam A. Maka kita tulis B himpunan bagian A. Ya. Bedakan bagaimana menggambarkannya A himpunan bagian B. Nah, berarti A-nya ada lingkaran A, himpunan A ada di dalam lingkaran himpunan B. Kemudian himpunan yang sama. Nah, berarti A sama dengan B. Maka hanya ditulis satu lingkaran. Karena apa? Karena anggotanya sama. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh himpunan saling lepas. S adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B adalah 5, 7, 9. Nah, perhatikan antara himpunan A dan B. Tidak ada yang sama anggotanya. Maka ketika kita buat diagram Venn, dia saling lepas. Ya, paham ya penulisan anggotanya? Perhatikan di sini anggota-anggotanya. Oke, kemudian contoh berikutnya himpunan saling berpotongan. Perhatikan contohnya. S adalah himpunan yang anggotanya 0 sampai 9. A, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. B adalah 3, 5, 7, 9. Perhatikan himpunan A dan B. Ada ke anggota yang sama? Nah, ternyata ada, yaitu 3. Nah, ketika kita gambarkan dalam diagram Venn, maka dia berpotongan. Nah, oke, anggota 3 ini kita tulis di sini. Nah, kemudian lihat di sini ya. Jangan nulis angka 3 lagi ya di sini ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Cukup satu kali dia ada di tengah-tengah. Oke ya. Kemudian contoh berikutnya, himpunan yang sama. Maksudnya yang sama bagaimana? Perhatikan anggota A dan B. Anggotanya 1, 2, 3 untuk A dan B adalah 3, 1, 2. Nah, ternyata sama di sini anggotanya. Maka kita tulis satu lingkaran. Ya. Oke, paham ya semua? Contoh himpunan bagian. S adalah himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. B, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 5, 7, 9. Perhatikan antara A dan B. Ada nggak anggota yang sama? Ya, ada. 1, 2, 3. Oh, ternyata semua himpunan A itu miliknya himpunan B. Maka ketika kita gambarkan, maka himpunan A ada di dalam lingkaran himpunan B. Nah, 1, 2, 3 ada di dalam lingkaran A. Kemudian B-nya udah ada 1, 2, 3. Maka kita tulis 5 di luarnya A, 7, 9. Kemudian sisanya kita tulis di luar lingkaran. Baik anak-anakku, maka kita tulis dari diagram tersebut A himpunan bagian B. Oke. Nah, sekarang kita mengenal operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Dinotasikan A irisan B sama dengan X, sedemikian sehingga X anggota A dan X anggota B. Nah, ketika kita gambarkan di dalam diagram Venn, irisan tersebut, nih, lihat perhatikan di sini. Ya, ini irisannya. Oke. Selanjutnya, contoh soal. Jika A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan B 4, 6, 8, 10, 12, maka A irisan B. Nah, perhatikan irisannya. Maka di dalam A dan B itu ada anggota yang sama, yaitu 2, 4, dan 8. Contoh yang kedua, jika A adalah 5 bilangan ganjil yang pertama dan B adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka A irisan B adalah 5, 7, 9. Kenapa kok begitu? Kita lihat 5 bilangan ganjil yang pertama. Apa saja? Yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, perhatikan untuk anggota A dan anggota B. Ada yang sama irisan.
Nah, anggota yang sama ini adalah irisannya. Berarti ada 5, 7, dan 9. Berikutnya contoh soal. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Nah, sebelum kalian menentukan diagram Venn-nya, maka kalian harus tahu S itu apa saja. Nah, perhatikan. S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka kamu tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Q bilangan genap kurang dari 10. 2, 4, 6, 8. Baik, ketika kita gambarkan, karena ada anggota yang sama P dan Q, yaitu 2, maka di sini nih. Oke, kita tuliskan ya. Nah, paham ya semuanya? Nah, anggota P berarti yang belum ada 3, 5, 7 tulis di sini. Q yang belum ada 4, 6, 8 ya. Oke, tulis sini. Sisanya yang belum ada semua di luar lingkaran, yaitu 1 dan 9. Baik, berarti P irisan Q adalah 2. Oke, lanjut gabungan. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Dinotasikan A gabungan B atau union B ya. Oke, sama dengan X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Nah, perhatikan diagram Venn berikut. Kenapa kok ini diarsir warnanya agak pink semuanya? Oke, nah ini adalah gabungannya. Nah, kalau kita lihat bahwa anggota A adalah renang, basket, judo, pingpong, voli, gitu ya. B adalah voli, karate, gulat, pencaksilat. Maka gabungannya berarti semuanya kita tulis. A gabungan B adalah renang, basket, judo, pingpong, voli, karate, gulat, pencaksilat. Nah, di sini hati-hati voli ini kita tulis sekali saja. Ya, jangan voli-voli, tapi cukup satu kali, ya. Oke, ini untuk gabungan. Berarti menggabungkan dua himpunan. Ini kita tulis semua, ya. Contoh soal. Untuk A gabungan B, maka nah, kalau digabung apa saja? Ya, betul. A gabung C apa saja? Baik. Kemudian berikutnya B gabung C. Iya, bagus. Oke, D, B gabung D. Iya, anggotanya B sama ya. Oke, C gabung D. Betul. F, A gabung B gabung C. Nah, semua digabung kita. Tulis semua. Antara anggota A, B, dan C. Oke. A gabung B gabung D. Berarti anggota A, anggota B, anggota D kita tulis. Apa saja ya? Ya, betul. Oke, baik. Selanjutnya, selisih atau difference, dua himpunan. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A, tetapi bukan anggota B. Berarti tulis A kurangin B, A selisih B sama dengan X, sedemikian sehingga X anggota A, akan tetapi X bukan anggota B. Oke, diketahui contoh nih. Ya, A adalah A, B, C, D, E, F, dan himpunan B adalah A, I, U, E, O. Tentukan A kurangin B. Nah, kemudian buat diagram Venn-nya. Nah, ketika kita kurangin berarti apa saja? Nah, perhatikan. Ya, betul. Jawabannya B, C, D, F. Kenapa kok B, C, D, F? Nah, karena A kurangin B berarti kita kurangin B. Yang ada di B itu apa saja? A, I, U, E, O. Maka yang A, I, U, E, O misalnya ada di A, maka kita ambil. Oh, A. Berarti kita ambil. E, kita ambil. Maka tinggal B, C, D, F. Baik, kemudian diagram Venn-nya perhatikan nih. Ya, diagram Venn-nya ketika kita kurangin, maka yang tinggal nih. B, C, D, F. Nah, ini adalah selisih ya, A dan B. Baik, komplement suatu himpunan. Jika adalah suatu himpunan dalam S, maka anggota himpunan S bukan anggota A, itu disebut dengan komplement A. Oke, kita tulis. Nah, biasanya penulisannya bisa A, ini pangkat C, atau A aksen gitu ya. Adalah X sedemikian sehingga X anggota S, akan tetapi X bukan anggota A. Baik.
Contoh, S adalah nama bulan dalam 1 tahun. Tentu kalian tahu. A adalah Januari, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Maka A komplement ya adalah Februari, Maret, April, Mei, Agustus, November. Berarti selain di A yang ada di S. Selanjutnya perhatikan diagram Venn di samping. Kalian disuruh menentukan A sampai F. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, S berarti semua anggota yang ada di dalam persegi panjang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang B, A komplement, ya, tapi di luarnya, yaitu 2, kemudian ada 4, ada 6, 8, 9, 10. Nah, kita menulisnya urut ya. Ya, oke. Kemudian B komplement, di luar B. Maka 1, 4, 6, 8, 10. Kemudian A irisan B komplement. Irisan berarti yang ada di tengah-tengah. Ya, irisan berarti di tengah-tengah A irisan B. Tapi di komplement berarti yang di luar yang tengah. Di luar 3, 5, 7. Maka jawabannya 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Oke. Kemudian A gabung B komplement. Gabung berarti A dan B itu semua. Ya, berarti di luar, karena komplement di luar. Berarti 4, 6, 8, 10. Maka A gabung B tadi adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9 dikurangi A irisan B 3, 5, 7. Maka tinggal 1, 2, 9. Baik. Berikutnya ekuivalen dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika NA sama dengan NB. Atau banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Contoh, A, I, U, E, O untuk himpunan A dan B 1, 2, 3, 4, 5. Maka artinya A ekuivalen dengan himpunan B. Sifat-sifat operasi himpunan. Kita lanjut ke penerapan soal-soal pada himpunan. Kita tentukan dulu apa yang diketahui. Oke. 40 siswa. Nah, berarti NS. Ya, 40. 23 siswa gemar matematika, berarti N-mat 23. 18 gemar bahasa Inggris, berarti N Inggris 18. Kemudian gemar keduanya maka irisannya, berarti 8. Ya, ini irisan, hati-hati ya. Gemar keduanya berarti gemar matematika dan bahasa Inggris, berarti irisan. Irisan matematika dan bahasa Inggris 8 ya. Oke. Nah, ketika kita buatkan dalam diagram Venn, maka diagram Venn-nya seperti ini. Antara matematika dan bahasa Inggris berpotongan. Kemudian apa yang kita lakukan? Masukkan dulu yang gemar keduanya, yaitu angka 8. Kemudian kita lihat matematika. Tadi matematika ada 23. Bukan 23 yang saya masukkan, tetapi 15. Kenapa kok 15? Karena sudah ada angka 8. 23 dikurangi 8 adalah 15. Kemudian bahasa Inggris. Untuk lingkaran bahasa Inggris ada 18. Maka yang kita masukkan adalah 10. Kenapa kok 10? Karena 10 ditambah 8 adalah 18. Oke. Kemudian kita jumlah semuanya. 15 ditambah 8, 23. Ditambah 10 adalah 33. Padahal semua di dalam S itu adalah 40. Maka angka 7 kita taruh di luar lingkaran. Ini, perhatikan baik-baik di sini ya, penting ya. Oke, baik. Setelah kalian bisa membuat diagram Venn, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan. Berapa siswa yang tidak gemar keduanya? Tidak gemar keduanya berarti yang di luar lingkaran, yaitu 7. Betul. Berapa siswa yang hanya gemar matematika? Yang hanya gemar matematika berarti yang keduanya tidak, berarti 8-nya tidak, berarti adalah 15 siswa. Selanjutnya, soal berikut perhatikan.
Baik, soal terakhir, di suatu desa terdapat 35 remaja, di antaranya 25 remaja gemar basket, 15 remaja gemar voli, dan 7 remaja tidak gemar keduanya. Buat diagram Venn untuk pertanyaan A. Pertanyaan B, berapa jumlah remaja yang gemar basket dan voli? Nah, anak-anakku semuanya, apa langkah pertama tadi? Apa saja yang diketahui? Ya, notasinya diketahui. NS-nya adalah 35, N basket 25, N volley 15, dan N basket gabung volley komplement adalah 7. Nah, ini hati-hati ya. Tidak gemar keduanya, berarti basket gabung volley tapi di komplement. Ya, 7 berarti yang ada di luar. Kemudian untuk itu kita tuliskan dalam bentuk diagram Venn-nya. Ya, oke, kita buatkan. Langkah pertama kita masukkan apa tadi? Iya betul, yang tengah-tengah, yang gemar keduanya. Kan yang gemar keduanya nggak ada, Bu. Nah, kita misalkan X. Betul. Nah, gemar basket. Basket berapa? Oke, 25. Apakah 25 saya masukkan di sini? Bukan, tapi 25 dikurangi X. Ya, tadi ya, seperti tadi ya, dikurangi karena sudah ada X ya. Volley? Iya, 15 dikurangi X. Kemudian angka 7 ditaruh di luar karena tidak gemar keduanya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana mencari jumlah remaja yang gemar basket? Nah, jumlah remaja yang gemar basket dan voli ini adalah apa? Ya, yaitu X. Nah, oke, X. Nah, semuanya ini di dalam persegi panjang ini, di dalam S ini, semuanya kalau kita jumlah adalah 35. Maka penyelesaiannya adalah 25 dikurangi X ditambah X ditambah 15 dikurangi X ditambah 7 sama dengan 35. Nah, ketika kita selesaikan, maka X-nya sama dengan 12. Jadi, jumlah remaja yang gemar basket dan voli ada 12 orang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.